Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor misteri berjudul Red Eye yang rilis pada tahun 2005. Film diawali dengan adegan di sebuah hotel mewah bernama Lux Atlantic, di mana tampak ada sepasang suami istri yang sedang memarahi seorang resepsionis yang bernama Cynthia, dikarenakan ada masalah dengan reservasi hotel mereka. Pasangan tersebut lalu meminta Cynthia untuk menelepon manajer hotelnya yang bernama Lisa. Namun Lisa sedang dalam perjalanan menuju ke bandara dan baru hendak kembali ke Miami setelah menghadiri acara pemakaman neneknya. Lisa pun berusaha menenangkan Cynthia yang sedang panik, lalu membantunya menyelesaikan urusan reservasi kamar pasangan tersebut. Setelah selesai dengan urusan Cynthia, Lisa pun akhirnya sampai di bandara. Sesampainya di sana, Lisa mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengabari bahwa ia kehilangan dompetnya di rumahnya sendiri. Tampak lantai bawah rumahnya sedang ada renovasi, sehingga mungkin saja dompetnya tercuri pada saat itu. Lisa lalu mengabari ayahnya bahwa ia akan sampai esok pagi, dikarenakan ada seorang menteri keamanan Amerika Serikat yang bernama Charles Keefe akan menginap di hotel mereka. Namun ketika ia hendak check-in, ternyata penerbangannya tersebut mengalami delay, sehingga ia pasti akan terlambat sampai ke Miami. Ketika sedang mengantri untuk check-in, Lisa tidak sengaja menabrak seorang nenek di depannya. Dan sebagai permintaan maafnya, ia pun meminjamkan bukunya tersebut kepada si nenek untuk menemani perjalanannya nanti. Karena suasana sedang kacau, tampak ada seorang pria yang memarahi petugas bandara karena penerbangannya dibatalkan. Namun untungnya, ada seorang pria di belakang Lisa yang berusaha menenangkan suasana, hingga pria tersebut pun akhirnya pergi dari sana. Setelah suasana cukup kondusif, Lisa pun berkenalan dengan pria di belakangnya itu, yang diketahui bernama Jackson Ripner, yang juga memiliki penerbangan ke Miami. Ketika sudah masuk ke dalam bandara, tampak Jackson yang juga sudah berada di bar airport. Namun saat Lisa hendak menyusulnya, ia malah tidak sengaja menabrak orang yang sedang memegang kopi. Sehingga Lisa pun terpaksa pergi ke toilet dahulu untuk mengganti bajunya. Setelah itu, Lisa pun akhirnya pergi menemui Jackson. Mereka lalu mengobrol tentang minuman favorit hingga bercerita tentang kegiatan mereka sehari-hari. Di tengah perbincangan, tampak siaran di televisi menampilkan Menteri Charles Keefe yang sedang memberikan pidato terkait aksi terorisme yang dimana Charles memberi peringatan bahwa ia akan menindak tegas segala aksi terorisme yang terjadi di Amerika Serikat. Lalu, tak lama setelah itu, penerbangan mereka pun akhirnya akan lepas landas. Secara kebetulan, ketika Lisa masuk ke dalam pesawat, ternyata penumpang di sebelahnya adalah Jackson, yang membuat Lisa tampak senang. Ditambah lagi sikap Jackson yang sangat ramah dengan penumpang lainnya. Ketika pesawat sedang lepas landas, Lisa pun tampak sangat tegang, karena pesawat sedang mengalami turbulensi. Melihat hal tersebut, Jackson pun berusaha menenangkan Lisa, dengan mengajaknya mengobrol dan membahas tentang keluarganya, agar ia bisa mengalihkan perhatian Lisa dari turbulensi pesawat. Setelah keadaan stabil, Lisa lalu menanyakan tentang pekerjaan Jackson. Namun Jackson menjawab bahwa pekerjaannya yaitu tentang menggulingkan pemerintah dan juga membunuh para pejabat tinggi. Lisa awalnya mengira bahwa Jackson adalah seorang mata-mata ataupun agen rahasia yang sedang menyamar. Jackson lalu berkata bahwa tugasnya sekarang yaitu berfokus kepada Lisa. Lisa pun tampak bingung dan mulai ketakutan dengan tingkah Jackson. Ketika Lisa hendak meminta bantuan kepada pramugari, Jackson langsung mengeluarkan dompet milik ayahnya Lisa dan menyuruhnya untuk tetap diam dan mengikuti perintahnya jika ia tidak ingin ayahnya mati. Karena Lisa sempat menekan tombol untuk memanggil pramugari, mereka pun langsung dihampiri oleh salah satu pramugari di sana. Namun karena Jackson sudah mengancam Lisa sebelumnya, ia pun membuat alasan bahwa Lisa hanya sedang bersedih karena keluarganya baru saja meninggal. Setelah pramugari tersebut pergi, Jackson pun menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Lisa. Yang pertama yaitu, Jackson meminta Lisa selaku manajer hotel Lux Atlantic untuk menelepon pihak hotel menggunakan telepon pesawat,
lalu menyuruh Cynthia untuk memindahkan kamar Menteri Charles yang awalnya dari 3825 ke kamar baru bernomor 4080. Diketahui ternyata Jackson sudah mengirim salah satu anggotanya untuk memantau pergerakan ayahnya Lisa di rumahnya. Sebelum menjalankan tugasnya, Lisa meminta kepada Jackson agar ia diperbolehkan untuk menelepon ayahnya, guna memastikan bahwa ayahnya masih hidup. Setelah mengabari ayahnya kalau ia akan terlambat karena pesawat delay, Jackson pun langsung merebut teleponnya. Tak lama setelah itu, ada salah satu penumpang yang meminta tolong lagi kepada Jackson. Ketika Jackson sedang pergi, Lisa dihampiri oleh nenek yang ia pinjami buku sebelumnya. Lisa pun mengambil kesempatan tersebut untuk meminta tolong dengan menuliskan sesuatu di buku miliknya. Namun Jackson yang sudah mengetahui hal tersebut langsung menghantam kepala Lisa, yang menyebabkan ia pingsan seketika. Ketika Lisa terbangun, tampak Jackson yang sudah mengambil buku dari nenek tadi ketika ia sedang tertidur. Jackson lalu memberikan Lisa aspirin, dan setelah ia meminum obat tersebut, Jackson kembali menyuruh Lisa untuk menelepon Cynthia dan memintanya untuk segera memindahkan kamar Menteri Charles. Lisa pun sempat terhubung dengan Cynthia, namun karena kondisi pesawat sedang mengalami turbulensi, teleponnya pun terputus. Mengetahui Jackson mungkin saja tidak tahu soal itu, ia pun berpura-pura meminta Cynthia untuk mengganti kamarnya. Namun aksinya tersebut ketahuan oleh Jackson, setelah ia melihat penumpang di sebelahnya tidak bisa menggunakan telepon pesawat. Ketika keadaan di luar sudah cukup tenang, Lisa pun meminta untuk ke toilet terlebih dahulu, sebelum ia melakukan telepon ke hotelnya. Ketika di dalam toilet, Lisa pun tampak frustasi dan langsung menangis sejadi-jadinya di sana. Ketika ia hendak mencuci tangan, Lisa pun terpikirkan cara untuk meninggalkan pesan di cermin, menggunakan busa dari sabun tersebut. Jackson yang sudah curiga pun langsung menerobos kamar mandi, dan menemukan tulisan tersebut. Karena merasa kesal, Jackson pun langsung menyerang Lisa dan mengancamnya bahwa ia akan benar-benar membunuh ayahnya jika ia masih saja tidak mau bekerja sama. Setelah membersihkan cermin kamar mandi, mereka pun kembali ke tempat duduk masing-masing. Adegan lalu berpindah ke pesawat lain, memperlihatkan Menteri Charles yang sedang dalam perjalanan ke Miami bersama dengan keluarganya. Setelah itu, Jackson kembali menyuruh Lisa untuk menelepon Cynthia lagi, dan kali ini, Jackson benar-benar langsung memantau hal tersebut. Karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, Lisa pun akhirnya menyuruh Cynthia untuk memindahkan Menteri Charles ke kamar 4080 dengan alasan keran air di kamar sebelumnya sedang bermasalah. Ketika Menteri Charles dan keluarganya sudah sampai di hotel, tampak para staf keamanannya yang memeriksa kamarnya terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam. Mereka awalnya sempat curiga ketika melihat ada sebuah kapal yang sedang memancing tepat di depan kamar mereka. Namun, kecurigaan tersebut terbantahkan setelah polisi laut setempat mengkonfirmasi status kapal tersebut aman. Kembali ke Lisa, tampak pesawat mereka yang akan mendarat sebentar lagi. Dan ternyata Lisa sebelumnya sudah sempat mencuri pulpen milik salah satu penumpang. Ketika pesawat sudah selesai mendarat, Lisa pun menunggu momen yang pas, dan langsung menancapkan pulpen tersebut ke leher Jackson. Lisa pun akhirnya berhasil kabur dari pesawat tersebut. Sayangnya pramugari di sana malah mengira bahwa Lisa adalah seorang penjahat, karena sudah menusuk Jackson menggunakan pulpen. Namun untungnya Lisa berhasil menghindari para polisi di sana, dan bersembunyi di antara kerumunan. Jackson juga akhirnya keluar dari pesawat, meskipun dengan keadaan tenggorokan yang berlubang. Aksi kejar-kejaran antara Lisa dan Jackson pun terjadi, namun untungnya Lisa berhasil selamat dari kejaran Jackson setelah ia masuk ke dalam kereta. Sesampainya di luar bandara, Lisa pun langsung menelepon Cynthia dan menyuruhnya untuk segera mengevakuasi seluruh penghuni hotel, dikarenakan Menteri Charles sedang menjadi sasaran para teroris, dan mereka berencana akan membunuhnya di hotel tersebut. Para pemancing tersebut ternyata adalah anggota Jackson, dan tampak sedang mengeluarkan sebuah peti dari dasar laut, yang ternyata isinya adalah sebuah bazooka. Untungnya Cynthia berhasil mengabari mereka tepat waktu,
sehingga Menteri Charles dan keluarganya berhasil diselamatkan. Lisa pun langsung pergi menuju rumah ayahnya. Ketika sampai di sana, tampak anggota Jackson yang sudah berada di depan rumahnya, dan tanpa ragu-ragu, Lisa pun langsung menabrak pria tersebut hingga tewas. Ketika Lisa hendak kabur bersama ayahnya, ternyata Jackson sudah sampai duluan di rumahnya. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi antara Jackson dan Lisa. Namun Lisa mempunyai keuntungan lebih, karena ia tahu seluk-beluk rumahnya tersebut. Namun sayangnya, keberuntungan tidak berpihak lama kepada Lisa, karena Jackson berhasil mengelabuinya, lalu melemparkannya hingga ke lantai bawah. Lisa pun kebetulan menemukan sebuah pistol di sana, namun sayangnya Jackson berhasil membuang pistol tersebut. Ketika Jackson hendak menyerang Lisa, ayahnya pun langsung menembak Jackson menggunakan pistol tadi, dan Jackson pun akhirnya tewas. Di akhir cerita, Lisa pun langsung kembali ke hotel. Menteri Charles pun berterima kasih kepada mereka berdua, karena sudah berhasil menyelamatkan ia dan keluarganya dari serangan teroris. Dan begitulah akhir cerita dari film Red Eye. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.